Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sedang berada di tengah pusaran narasi yang penuh fitnah, manipulasi, dan provokasi. Demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang aspirasi rakyat, kini ditunggangi oleh kelompok penumpang gelap yang haus kekuasaan, sakit hati karena kalah politik, dan dendam karena kehilangan jabatan. Mereka berusaha menebar kebohongan dengan menuding Jokowi, Gibran, dan Prabowo sebagai dalang kekacauan. Namun, mari kita bedah satu persatu, agar publik tahu siapa yang sungguh membela rakyat dan siapa yang sesungguhnya sedang mempermainkan bangsa. Sikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan, dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan masukkan Gibran. YouTuber Nusantara adalah sekumpulan konten kreator yang secara rutin mengadakan pertemuan baik dengan Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming. Jika kalian perhatikan isi kontennya, video-video mereka hanya dibuat untuk meningkatkan elektabilitas keluarga Jokowi dan PSI. Yang mengejutkan, sebelum demo tanggal 25, beberapa konten kreator Nusantara dan channel pendukung Jokowi yang lain seperti Cokro TV serentak membuat video ajakan demo dan provokasi menjelekkan nama DPR. Channel Parblak misalnya menuliskan judul di tanggal 24 Agustus 2025, "Bubarkan DPR, besok kita demo besar-besaran." Apa yang terjadi dengan para pendukung Jokowi? Kenapa mereka berbalik menyerang kebijakan Prabowo dan memprovokasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang anarkis? Pertama, tuduhan bahwa Jokowi dan Gibran ingin menumbangkan Prabowo hanyalah fitnah murahan. Faktanya, Jokowi telah menutup masa pemerintahannya dengan mengedepankan stabilitas, pembangunan infrastruktur, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Gibran, sebagai wakil presiden, mendapat mandat khusus untuk berdialog dengan mahasiswa, ojol, dan elemen rakyat lain. Apakah itu tanda makar? Tidak. Itu adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat. Justru mereka yang menuduh seolah-olah sedang menutupi ambisinya sendiri yang tak kesampaian. Kedua, Prabowo tidak pernah lari dari tanggung jawab. Di tengah kerusuhan, ia berdiri bersama ketua-ketua partai politik, menyerukan ketenangan dan mengingatkan bangsa untuk menjaga persatuan. Ini sikap negarawan, bukan penguasa yang panik. Fitnah bahwa Prabowo lemah atau dikendalikan hanyalah propaganda basi dari kelompok yang gagal move on dari kekalahan Pilpres. Ketiga, YouTuber Nusantara yang selama ini dituding sebagai buzzer hanyalah upaya jahat untuk membungkam suara rakyat kreatif. Kami adalah anak muda yang konsisten melawan hoax, menyampaikan informasi dengan cara kreatif, dan mendukung program-program pro-rakyat. Menyebut mereka sebagai provokator adalah bentuk ketakutan kelompok sakit hati terhadap kekuatan narasi positif yang semakin dipercaya publik. Lantas, siapa yang sesungguhnya bermain di balik layar? Jelas, kelompok yang kalah politik, tokoh-tokoh yang pernah dicopot dari jabatan, ormas yang dibubarkan karena melanggar hukum, serta segelintir orang yang haus kekuasaan. Mereka inilah penumpang gelap demo yang memprovokasi rakyat untuk rusuh, menyerang gedung pemerintah, bahkan memfitnah Presiden Jokowi sebagai dalang kerusuhan. Padahal, jika kita jujur, kerusakan demokrasi bukan datang dari pemerintah yang bekerja, melainkan dari oposisi yang membakar amarah tanpa solusi. Kita harus tegas menyatakan demo anarkis tidak pernah menjadi jalan keluar.